ke-12. Kita baca 2 ayat saja, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Jika sudah menemukan, katakan amin. Di atas perikop kasih dan damai. Dan hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan tema kecil untuk reformasi, yaitu tema reformasi pertemuan dengan Kristus mendatangkan pembaharuan. Kita tahu bersama bahwa pada waktu itu Martin Luther, tepatnya 31 Oktober 1917, Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman sebagai tanda protes tentang praktek-praktek dari gereja Katolik Roma pada saat itu, terutama penyebaran surat penghapus dosa atau surat indulgensia. Dalil yang ditempelkan Martin Luther mau mengungkapkan kebenaran atau pemahaman Alkitab dan mengkritik dogma yang telah berlangsung sekian lama di institusi gereja di masa itu. Keselamatan bukan berasal dari pemimpin gereja, melainkan hanya imanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Saat ini kita akan langsung merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Perikopnya sudah sangat jelas, kasih dan damai. Kasih dan damai merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika kita memiliki kasih, maka kita akan memperoleh damai. Sebaliknya, jika kita memiliki damai, maka kita akan memperoleh kasih. Tema perenungan kita pada saat ini adalah menjadikan Kristus sebagai teladan. Sekali lagi, menjadikan Kristus sebagai teladan. Beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini yang membawa kita dalam pembaruan hidup. Yang pertama, sia sekata, yang artinya bahwa kita memiliki pemikiran yang sama untuk mencapai sesuatu hal. Sia sekata juga bukan berarti setiap perkataan atau ucapan yang mereka ucapkan kita setujui. Kita menyetujui perkataan yang bermanfaat, maka kita pantas menyetujuinya. Jika perkataan itu bisa menyakiti hati orang lain atau menyinggung perasaan orang lain, maka kita tidak pantas untuk menyetujuinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu, dan hendaklah kita semua seia sekata, sepikir, satu kasih, satu jiwa untuk mencapai sebuah tujuan kita. Dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Yang kedua, seperasaan. Artinya bahwa kita menjaga keharmonisan kita dan menjaga dan jangan melakukan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain dan bahkan bisa menyakiti hati mereka. Lewat perkataan, perbuatan, dan bahkan tindakan kita. Yang ketiga, mengasihi. Mengasihi memang sangat gampang kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita. Dalam Matius 22 ayat 23 berkata demikian, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu, jika kita mengasihi diri kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Bukti yang mengasihi kita ialah yang rela mati di atas kayu untuk menebus dosa-dosa kita. Yang keempat, penyayang, yang artinya bahwa menyayangi sesama kita sebagaimana Kristus menyayangi umat-umatnya. Yang kelima, rendah hati. Rendah hati memiliki arti sendiri, yaitu merupakan inisiatif dan kesadaran yang berrelasi dan menjaga diri setara dengan orang lain dan mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, disertai dengan rasa percaya diri yang kuat. Dalam Filipi 2 ayat 3, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi bagaimana mereka merendahkan diri mereka terhadap orang lain. Menurut Rasul Paulus,
sesama manusia. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Tinggi. Tetapi ia hadir ke dunia ini sebagai manusia fana untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya sekaligus ia jelas meneladankan sikap kerendahan hatinya kepada setiap kita untuk merendahkan diri kita seorang kepada yang lain. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang kerendahan hati. Contohnya padi. Jika ia sudah berisi dan berat bijinya matang dan siap dipanen, maka padi itu akan merunduk. Begitupun dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki pengetahuan, kemampuan lebih dari orang-orang lain, maka janganlah kita menganggap diri kita lebih bisa, lebih hebat daripada orang lain. Tapi marilah kita merendahkan diri kita sama seperti padi. Karena dalam Amsal pasal 3 ayat 7 berkata demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Karena orang yang sombong dan congkak Tuhan akan menentang mereka, dan orang yang selalu merendahkan hati Tuhan akan melindungi, menyertai serta menopang mereka, seperti dalam Yakobus 4 ayat 6. Marilah kita merendahkan hati kita seorang kepada yang lain dan hidup dalam takut akan Tuhan seperti dalam Efesus 5 ayat 21. Poin yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Jika kita terus-menerus melakukan hal itu, sampai kapan kita memperoleh sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kita? Dalam 2 Tesalonika 5 ayat 15 berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita senantiasa melakukan yang baik terhadap sesama kita. Jika ada orang yang melakukan kejahatan atau mencaci maki, marilah kita memberkati mereka. Karena itu kita dipanggil untuk memperoleh berkat dan menjadikan diri kita sebagai teladan bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan dan yang belum percaya kepada Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini ada di ayat yang ke-10 sampai 12. Jika kita mencintai hidup kita dan kita ingin melihat hari-hari kita baik, marilah kita menjaga perkataan kita dan menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan marilah kita senantiasa berusaha melakukan yang baik. Marilah kita selalu berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bukan hanya sekedar usaha, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi bagaimana tindakan kita untuk mencapai kedamaian. Marilah kita selalu melakukan yang benar di mata Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita dan jangan sampai Tuhan menentang kita karena hanya perbuatan kita yang tidak menyenangkan hatinya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang biasa saya sampaikan. Selamat merayakan Hari Reformasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.